Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama ES Brotherhood Official. Kita kali ini akan menggali sejarah dari Padepokan. Kenapa Bapak kok menamakan Padepokan itu? Ya, terima kasih sebelumnya, dan saya ucapkan salam budaya rahayu buat teman-teman dulur-dulur bolo-bolo yang dari Padepokan Empu Suko yang ada di Somoridi. Dan saya punya kebanggaan kali ini didatangi oleh tokoh-tokoh muda penggiat Bantengan dari Somoridi, Mas Udi dan teman-teman. Itu pertanyaannya ya sekarang saya jawab. Kalau Kejati adalah nama seorang tokoh di era Kerajaan Singosari. Era Kerajaan Singosari ada tokoh yang namanya Kalau Kejati. Itu nama itu dikasih oleh sesepuh pada tahun 1993. Itulah cikal nama dari Padepokan Kalau Kejati. Padepokan Kalau Kejati ini resmi didirikan tahun berapa? Kalau nama Kalau Kejati itu tahun 93 itu nama Kalau Kejati gak ada, dan disitulah saya mulai berkesenian bantengan, membuat bantengan itu mulai tahun-tahun itu. Tapi sebelumnya itu di tempat ini juga itu dulu rumahnya mbah saya yang ya, ada kesenian pencaan waktu itu. Nah, bangunan fisik dari Padepokan Kalau Kejati ini saya bangun tahun 2009. Jadi selisihnya antara nama dan bangunan fisiknya itu lama ya. Tapi sebelum itu sudah berkecimpung, sudah main bantengan, sudah membuat properti bantengan. Pak sudah berapa tahun mengajar kesenian ini? Mengajar Ya. begini ya, kalau di sini itu kita kalau di Bantengan itu mungkin ya sama ya, buat saya itu tidak ada murid dan guru. Kita sama-sama tetap belajar, sama-sama belajar untuk ya satu, untuk gimana sih ini supaya tetap lestari sampai bisa dimainkan oleh siapa saja. Mengapa Bapak senang dengan seni budaya ini? Bantengan itu sesuatu yang sangat luar biasa buat saya, dan mungkin ya buat rekan-rekan di Empu Suko. Kenapa sih suka bantengan? Mereka sulit menjawabnya. Karena apa? Satu mungkin itu panggilan jiwa, panggilan jiwa. Hebatnya lagi itu ya, bantengan itu adalah jembatan yang mempertemukan saya dengan teman-teman dulur-dulur di Suko. Sebelumnya nggak tahu, akhirnya tahu kan lewat bantengan, jadilah saudara. Itu simbol atau filosofi dari bantengan seperti itu. Guyub rukun, andap asor ya. Nah, di kesenian bantengan itu juga ada, dan tidak ada persaingan
tidak ada persaingan, tidak ada oh keren-kerengan ini kerengan itu, tidak ada di Bandengan itu, ternyata tidak ada. Yang ada adalah rasa persaudaraan untuk tetap menjalin kerukunan. Mudah-mudahan dengan ini bisa menyebar atau virusnya anak-anak Bandengan tuh semua itu nggak ada pertikaian lah gitu. Untuk definisi banteng sendiri itu apa? Bantengan itu kalau definisi menurut saya ya, menurut saya itu adalah sebuah kesenian yang mengutamakan satu itu bukan hal yang sifatnya komersil, ternyata seperti itu. Nah, di Bantengan itu adalah salah satu kesenian keras, luar biasa keras sekali. Tapi orang Bandengan itu sangat anti kekerasan. Ya, bisa ya, di sini dipilah ya. Keras kan harus membawa properti yang berat terus dengan power yang luar biasa. Keras, giras, lugas, tapi sangat anti dengan kekerasan. Jadi manusia Bandengan itu adalah orang yang sangat disadari, sangat menghormati orang tua, sangat ngomong yang muda-muda. Definisinya adalah yaitu kekompakan, gulung rukun, terus saling menjaga, menghormati satu sama lain. Untuk Ikaliji selama bergelut di Padepokan kalau untuk suka dukanya ya, saya akan mengambil sukanya. Soalnya kalau duka itu ya, kalau kita ngomong orang Bandengan kan harus tegar, harus kuat. Masih itu dicaci maki, diomeli orang, kita kan harus tetap suka gitu. Artinya apa? Toh kalau ada orang yang nyinyirin kita, mereka belum tahu kok orang-orang Bandengan itu kayak apa. Belum tahu latar belum tahu. Jadi saya tetap aja ngambil sukanya aja. Kamu ngilokno ya saya suka, kamu suka saya tambah suka gitu loh. Nah, untuk visi misi sendiri dari Bapak? Visi misi saya berharap suatu saat nanti, artinya gini, kalau di Batu ada Empu Supo Grup Bandengan, saya berharap suatu saat Empu Supo akan melahirkan pendekar-pendekar, melahirkan jawara-jawara yang luar biasa, yang sangat tegas menjaga kesenian itu sendiri, dan akan lebih berkembang, lebih lestari seiring dengan perkembangan zaman. Itu Bandengan itu bisa dikai di enak, dikai tabuhan di enak. Kalau pun tidak ada tabuhan, ditutupi omplong itu luar biasa. Kalau kita ngomong Bandengan ya. Nah, kalau misi saya itu sangat banyak. Saya berharap akan banyak grup yang bermunculan, banyak jawara, banyak pendekar yang ya sangat menjaga budaya asli Indonesia ini. Apakah ada keterkaitan kesenian budaya ini dalam hidup bersosial dan masyarakat, Pak? Kalau kesenian Bandengan itu sangat berkait erat ya dengan kita, karena gini loh, Bandengan itu kan nggak bisa apa ya, lain ya. Kalau kita berkesenian nyanyi kan bisa sendiri. Bandengan kan nggak, harus ada kerjasama yang sangat harmonis ya untuk menjalankan suatu kesenian itu. Di masyarakat pun kita kan nggak bisa sendiri, nggak bisa sendiri seperti itu. Dan di Bandengan itu tidak memandang warna kulit, kamu dari golongan apa, nggak seperti itu. Nggak pandang. Kamu kalau mau masuk ke lingkaran sini, ke kalangannya Bandengan, kamu akan jadi orang yang sangat bersosial dengan teman-teman kita sekitar. Nah itu saya kira kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mungkin seperti itu. Untuk filosofi Bandengan menurut Bandengan itu apa, Pak? Filosofi Bandengan itu kalau versi sini ya, versi Brawetan, Bandengan itu adalah simbol dari kesuburan tanah suatu pertanian. Tapi lebih dalam dari itu, Bandengan adalah sifat rendah hati, guyup rukun, dengan kesederhanaan dapat menyelesaikan tugas yang lebih besar. Itu filosofinya di Bandengan ya. Dan itu bukan hanya di Padepokan sini,
saya kira sama di Empu Supo itu sama seperti itu, sama seperti itu. Nah, kalau dalam wayangan ya, wayang ada banteng, ada harimau. Kalau banteng itu rakyat jelata atau orang biasa, harimau itu suatu disimbolkan kekuasaan. Saya kira itu ada, bukan, kalau filosofinya orang Bandang itu bukan pertarungan. Jadi penguasa kalau sudah kompak dengan rakyat akan makmurlah suatu gunungan itu atau suatu wilayah itu. Artinya, nah dari sini pun kita sudah menolak kok yang namanya pertikaian, kekerasan itu. Jadi kesimpulannya antara penguasa dan rakyat harus ada sinkron dan chemistry agar bisa mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama ya Pak. Ya itu salah satu filosofinya penggiat kesenian Bandengan. Tapi yang lebih dari itu ya mungkin ada lah, tapi semua itu menjurus ke hal yang sifatnya kebaikan. Karena mulai dari apapun, kalau kita berkesenian Bandengan itu sangat dituntut untuk tetap sesama teman, sesama gambu, sesama anggota harus tetap saling menghormati. Tidak ada foto-fotoan, tidak ada saingan. Artinya gini, kalau ada yang merasa ada bersaing itu mungkin berkebandengannya mungkin perlu kita tanyakan, karena di Bandeng nggak ada seperti itu. Untuk relevansi kesenian Bandengan ini bagi anak muda itu bagaimana? Kalau untuk Bandengan ya, Bandengan satu, kesenian khususnya kesenian Jawa itu satu, rasa dulu itu paling mengena. Ketika zaman sekarang ya, anak-anak yang ya bertindak di luar batas mungkin ada di sekitar kita, itu kalau sudah ikut dalam kesenian kuda lumping, Bandengan itu mungkin terketuk hatinya, terketuk. Karena apa? Karena baik itu gambuhnya atau teman-temannya pasti mendoktrin hal yang sifatnya itu untuk guyub rukun, nggak ada pertikaian. Kalau sudah mau menata diri sendiri, artinya bisa untuk api seakan candi lah. Mungkin di luar itu dia akan tetap baik-baik sama orang. Tapi menghindarkan hal yang sifatnya negatif itu nggak apa-apa. Kita nggak usah malu, oh Bandengan itu kuno, jaranan itu kuno, enggak seperti itu. Karena di sini ada nilai-nilai leluhur yang dipesankan oleh leluhur kita. Satu yang paling utama itu ojo dumeh ya. Ojo dumeh itu sangat luar biasa dan itu sudah diajarkan di Bandengan, di jaranan, di apapun itu sudah diajarkan. Artinya kalau itu sudah mengena ke generasi muda, oh itu sangat luar biasa. Untuk pesan moral dari jenengan buat penggiat kesenian budaya termasuk Bandengan itu gimana Pak? Untuk Bandengan punya pesan moralnya itu kita lebih mengutamakan, ayolah kita rundingan, musyawarah, nggak ada istilah pinter-pinteran, nggak ada istilah sakti-saktian, nggak ada istilah kuat-kuatan. Kalau toh itu ada yang muda dengan usulan bagus, punya pemikiran yang sangat membangun, apa salahnya kita terima tanpa mengurangi rasa hormat pada yang lebih tua. Itu nggak apa-apa dalam berkesenian, khususnya Bandengan itu. Kita sangat terbuka dan harapan saya mudah-mudahan akan banyak bermunculan guru dan para pendekar-pendekar Bandengan yang sangat bertanggung jawab dengan keseniannya itu. Nah, itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan di sekitarnya Padepokan Kusupo Songgoriki banyak bermunculan tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh yang ya itulah yang sangat bertanggung jawab dengan kebandengannya itu. Kalau sudah seperti itu kita senang, nggak ada pertikaian, nggak ada kekerasan. Wong kemana-mana ketemu dulu kok, kan seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini
bisa menyebar ke teman-teman. Ayo kita lebih kuat, lebih kompak, nggak ada jor-joran, nggak ada saing-saingan. Kita bangun bersama, budaya Indonesia akan lebih kuat. Terima kasih. Ya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Dan itulah tadi bincang-bincang atau jagung bareng bersama Bapak Tagim selaku tokoh pendiri Padepokan Galopejati. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Tanpa kalian kami bukan apa-apa. Rahayu.